dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Maka pilihlah Tuhanmu kami ini jemaatmu berteguh kesetiaan, pendengarannya umatmu yang berdoa berserah, tolonglah semuanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Ya, untuk adik-adik sekalian yang ada di rumah, hari ini adalah kita ke-9. Mungkin adik-adik sudah hafal semua, yaitu yang berbunyi jangan engkau berdusta. Yang maksudnya kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Marilah kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya, adik-adik, kita lanjutkan ibadah kita di bawah penyatup pengampunan dosa. Adik-adik, siapa yang berbuat dosa dalam satu minggu ini? Diingat-ingat, ayo. Nah, Kanada juga pasti ada dosa. Kali dia, Kaida sendiri. Semua kita berbuat dosa, walaupun sengaja maupun tidak sengaja. Nah, waktu ini kita diberikan kesempatan untuk mengakui dosa kita supaya Tuhan mengampuni dosa kita. Ayo kita naikkan pujian kita, semua bangkit berdiri, dihapuskan dosa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan kehadiran-Mu Bapa, di mana kami datang beribadah melalui live streaming pada saat ini Bapa. Oleh sebab itu Bapa, kami telah memulai dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah kami pada hari ini Bapa. Di mana kami Bapa hanya bisa live streaming Bapa karena keadaan yang pada saat ini COVID-19 merajalela di dunia ini Bapa. Oleh karena itu kami hanya bisa memohon dan meminta ke hadapan-Mu dengan rendah hati, dengan tunduk di hadapan-Mu Bapa, agar kiranya COVID-19 ini telah berlalu dari kehidupan kami, terlebih dari dunia ini Bapa, agar kami senantiasa bisa bersama-sama memuji dan memuliakan lewat ibadah kami di rumah-Mu yang kudus itu Bapa. Oleh karena iman kami dan keyakinan kami dan kepercayaan kami, maka COVID-19 ini akan telah berlalu dari hadapan kami Bapa. Begitu juga pada saat ini Bapa, di mana kami beserta anak-anak kami
menjalankan ibadah live streaming ini Bapa. Engkaulah memberkati ibadah kami ini, agar berbuah Bapa pada hati dan pikiran kami, dan berikan kami kekuatan tubuh dan jiwa dan rohani Bapa, agar kami senantiasa bisa mengerjakan pekerjaan kami terlebih berkembang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Walaupun berat kami jalani Bapa, walaupun begitu berat berita-berita yang kami dengar Bapa pada saat ini, tetapi dengan iman dan keyakinan kami akan tetap dan berlindung di hadapan-Mu Bapa. Oleh karena itu Bapa, kami yakin dan percaya juga orang tua kami, di mana pada saat ini mereka juga memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah dan streaming juga Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau akan membuka hati dan pikiran kami dan memberikan apapun yang kami ingin dan perlukan dalam kehidupan kami Bapa. Oleh karena itu Bapa, berkatilah setiap langkah dan kehidupan kami, agar senantiasa kami bisa berjalan penuh kedamaian dan penuh kehidupan bagi kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami mohon berdosa Bapa. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang salah kepada kami. Amin. Ya, adik-adik masih ada di depan layar kaca kan? Tetap semangat ya. Kita lanjutkan ibadah kita. Itu mempersiapkan diri mendengarkan epistel kita. Adik-adik yang sudah hafal epistel atau ayat hafalan, jangan lupa dikirimkan ya. Sudah tahu ke siapa ya. Kita naikkan pujian kita tiap langkahku. Ayo kan? Mungkin guru-guru sekolah minggu telah mengirim melalui SMS atau WA kepada adik-adik kami sekalian, yaitu ayat mingguan yang tertulis dari Mazmur 133 ayat 1. Semua kita sudah menghafal. Mari kita sama-sama mengucapkan dengan penuh sukacita. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Begitu juga adik-adik, untuk minggu depan guru-guru sekolah minggu akan memberitahukan kepada adik-adik sekalian semuanya. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Hai adik-adik, masih semangat? Kak Nanda masih semangat? Semangat ya. Kali dia, Inang masih semangat nggak ya? Inang bed atau tidur? Enggak dong Kak. Amang masih semangat. Semangat. Masih kuat berdirinya Amang? Masih kuat. Ayo adik-adik, Amang Manik aja masih kuat, masih semangat di sini untuk melayani adik-adik ya. Kita juga tetap semangat. Kakak undang semua berdiri dan kita naikkan lagu pujian kita, mampirlah dengan doa.
marilah kita mengakui iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan warta kita di dalam satu minggu ini. Yang pertama yaitu kita ibadah secara online, ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita di live streaming, tapi mulai hari Minggu ini kita ibadah secara online. Jangan lupa adik-adik tetap buka di layar kaca Anda masing-masing, ya. Ibadah online kita berjalan, kita harus tetap bagaimana? Tetap menjalankan prokes. Apa itu prokes kaidah? Tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, ya. Lihat kakak-kakaknya juga seperti saat ini tetap memakai masker, menjaga jarak. Ya adik-adik tetap semangat melakukan ibadahnya. Yang kedua, persembahan. Kembali kami ingatkan buat adik-adik semua, tetap mengumpulkan persembahan, dititipkan ke orang tua atau ke sintuawitnya masing-masing agar disampaikan ke gereja. Ya adik-adik, diingatkan orang tuanya seperti orang tuanya. Oke? Untuk selanjutnya ayat hafalan di minggu depan, ingat ditulis supaya tidak lupa, ya. Untuk ayat hafalan di minggu depan dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. Kita ulangi, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Sudah? Titah kita untuk minggu depan yaitu titah ke-10. Adik-adik boleh tetap mengirimkan videonya ya untuk titah, seperti waktu kita ibadah langsung di gedung suara, supaya apa? Adik-adik tetap menjalankan ibadah dengan baik dan tetap ingat apa itu yang diperintahkan Tuhan buat kita semua. Demikian warta kita dalam satu minggu ini. Tetap semangat. Kita akan berdoa sama syafaat yang dibawakan oleh Kak Nada. Nah, dari sekolah minggu saatnya kita mau berdoa. Semuanya dalam sikap berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalamu, dan tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang amat baik dan yang teramat baik, kami mengucap syukur ya Bapa untuk pagi hari yang cerah ini. Kami masih boleh menghirup nafas kehidupan kami, semua karena anugerah. Jika pagi hari ini juga Tuhan, kami masih boleh melakukan ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Kami mengucap syukur di semua itu ya Bapa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk semua ada di sekolah minggu kami yang saat ini mereka masih beribadah di rumah mereka masing-masing karena masa pandemi ini belum berakhir. Tuhan Yesus, biar Engkau yang tetap memberikan mereka semangat sehingga mereka masih tetap terus ibadah sekalipun di rumahnya masing-masing. Tuhan, kami mengakui pada saat ini memang saat-saat yang sangat sulit. Banyak penderitaan yang kami alami Tuhan. Banyak air mata yang menetes pada saat ini ya Bapak. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus yang memulihkan khususnya kota Batam kami. Pulihkan negeri kami Indonesia ya Bapak. Pulihkan bangsa-bangsa yang ada
Biarlah dengan masa-masa sulit ini tidak menjauhkan kami daripadamu, tetapi semakin membawa kami mendekat kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesuslah kekuatan kami. Tuhan Yesus adalah kekuatan kami untuk melangkah menjalani hari-hari kami yang sulit saat ini, Tuhan. Bahkan mungkin ada di antara orang tua di sekolah minggu kami yang harus di-PHK dari pekerjaan mereka, ya Bapa. Karena masa sulit ini, Tuhan, segala kehidupan kami, segala yang kami lalui, kami percaya Tuhan Yesus bersama kami. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah ya Bapa, lewat juga pujian kami ini boleh menyenangkan hatimu. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk semua ada di sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati mereka di dalam pendidikan mereka. Ajari mereka Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang memberikan mereka roh kepintaran. Tuhan Yesus yang juga menjaga mereka di masa mereka bermain. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua orang tua dari sekolah minggu kami. Tuhan, berikan kepada mama bapa kami kesehatan. Berikan mama bapa kami umur yang panjang dan kesehatan ya Tuhan, sehingga orang tua kami boleh membesarkan kami, memenuhi kebutuhan kami, semua karena kasih setiap Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Bapak untuk semua di sekolah minggu kami, orang tua kami atau siapapun Tuhan yang saat ini yang terpapar COVID-19. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus kami yang baik. Kami memohon kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Jaga hati kami Tuhan, sehingga kami boleh tetap berpengharapan kepadamu. Penyakit yang ada di tubuh mereka tidak menghalangi mereka untuk memuji Tuhan, tetapi lebih lagi untuk mendekatkan diri kami kepada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang menyembuhkan mereka semua. Biar Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka semua, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Bapa yang baik, sebentar juga adik-adik kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan mereka hati yang mau mendengar, telinga yang mau mendengar akan firman Tuhan, sehingga adik-adik kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dan juga Bapa, sebentar juga kami akan memberikan persembahan kami, memberikan sebagian daripada berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Ajari kami memberikannya dengan penuh sukacita, karena itulah kemauan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mengakui di hadapan-Mu ya Bapa segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kesombongan kami, ampuni keangkuhan kami, ampuni kelalaian kami yang selama ini mungkin terlalu lalai memuji Tuhan. Biarlah Tuhan dengan dosa kami itu tidak menghalangi kasih-Mu, tidak akan menghalangi berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan hidup kami di tangan Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini di dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih semangat? Masih semangat Kak? Masih ada. Masih semangat teman? Semangatnya. Dengar adik-adik, tadi Kak Nanda sudah menuangkan air mata buat kita semua. Apakah adik-adik juga sama di layar kaca? Tetap semangat walaupun kita dalam masa pandemi ini. Kita tidak boleh lengah, tetap prokes, ibadahnya dan imannya. Oke? Untuk menyambut firman kita, menaikkan pujian kita, firman-Mu pelita. Terang bagi
Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat ini. Kami bisa mengikuti ibadah kami sekolah minggu. Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Satukan hati pikiran kami. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Semuanya sehat? Loh, sepertinya kok bengong-bengong aja ya. Nah, sekali lagi Inang sapa. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Iya, semua sehat? Iya, harus sehat. Harus semangat, benar? Iya. Jadi, untuk firman Tuhan buat kita pada hari ini, ayo mari dibuka Alkitabnya yang tertulis dalam Mazmur. Ayo, Mazmur. Sudah dapat? Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat 3. Sudah dapat? Ayo kita sama-sama membaca ya. Kita sama-sama membaca ya. Kita mulai dari judulnya. Demikian firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, Inang mau bertanya nih. Siapa yang pernah berantem dengan adiknya atau dengan kakaknya karena merebut suatu mainan? Siapa? Ayo jujur. Siapa yang pernah berantem dengan adik atau kakaknya untuk merebut suatu mainan? Siapa? Pernah? Iya, Inang juga pernah waktu kecil sama adik-adik Inang pernah berantem untuk merebut mainan. Dan tak mau kalah, ya kan? Inang sama adik Inang itu tak mau kalah. Harus aku yang dapat, itu punyaku. Datang si adik mengatakan, itu punyaku, bukan, itu punyaku. Akhirnya karena berebutan, direbut kakaan, direbut si adean, akhirnya mainan tersebut pecah. Wah! Jatuh mainan itu. Gak bisa lagi dipergunakan, tak bisa lagi dipakai mainan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Coba, apa yang terjadi? Nangis kan? Udah pecah mainanku. Artinya, apa hasil dari berantem tadi? Apa hasil dari perkelahian tadi? Tidak bersukacita kan? Tidak senang kan? Iya, situasinya tidak mengenakan. Karena apa? Si adik atau si kakaan sudah menangis. Karena apa? Mainan tadi sudah pecah. Tidak ada arti, sudah sampah. Tidak bisa dipergunakan lagi. Itulah
jika berantem, iya kan? Tidak enak, suasana itu jadi tidak enak. Malah dimarah mama, dimarah papanya, iya kan? Siapa yang pernah dimarah mama atau papanya karena berantem sama saudaranya? Pasti semua kan? Iya kan adik-adik? Iya. Nah, sekarang firman Tuhan menyuarakan kepada kita anak-anak sekolah minggu dalam ibadah online kita saat ini adalah alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Alangkah baik dan indahnya, wow, alangkah baik dan indahnya bila saudara-saudara, siapa saudara-saudara? Kita, anak-anak sekolah minggu, diam bersama dengan rukun, hidup berdamai, hidup dengan penuh sukacita. Dengan siapa? Dengan saudara kita, dengan adik atau dengan kakak kita, dengan mama papa kita, dengan teman-teman kita, iya kan? Jika kamu berkelahi dengan salah satu temanmu, enak nggak kamu berkomunikasi? Kan nggak enak kan? Jadinya diam-diaman kan? Kemarin kan aku berantem sama dia, tapi aja katanya kan? Akhirnya tidak ada sukacita. Nah, firman Tuhan ini menekankan, menyuarakan, mengungkapkan, mengajak kita betapa baiknya, ya kan? Betapa indahnya ketika anak sekolah minggu itu mau hidup rukun. Siapa mau hidup rukun? Siapa yang bersedia hidup rukun? Inang mau Inang nggak mau berantem Inang harus bersukacita, apalagi di masa-masa sekarang ya kan, supaya imun kita tetap bagus, jangan menurun imunnya. Jadi kalau menangis, dimarah, imunnya menurun kan? Iya kan? Berantem atau berkelahi, imunnya menurun. Jadi dijaga kesehatan. Jadi melalui hidup di dalam sukacita, hidup di dalam kerukunan bersama adik kakak kita, abang kita, mama papa kita di keluarga. Karena keluarga tempat kita saat ini paling dekat, iya kan? Nggak bisa keluar, nggak bisa berteman sama si teman sekelas kita, teman sekolah minggu kita, nggak bisa. Kita harus berteman sama siapa? Keluarga kita, adik kita, kakak kita, abang kita. Jadi harus hidup rukun. Karena apa? Kenapa Tuhan mengajak kita untuk hidup rukun melalui Daud di renungan kita saat ini? Karena di sanalah Tuhan mendatangkan berkat. Ingat ya. Kenapa Daud? Kenapa Tuhan mengajak kita untuk hidup rukun? Karena di dalam kerukunan tersebutlah firman Tuhan atau berkat Tuhan turun di tengah-tengah keluarga kita. Tuhan mendatangkan berkat bagi orang yang hidup dalam kerukunan. Ya, Tuhan mendatangkan berkat kepada sekolah minggu yang selalu hidup dalam kerukunan. Nah, ada dua gambaran yang dibuat Daud dalam renungan kita dalam nats ini. Seperti minyak yang baik di atas kepala, katanya. Minyak melambangkan sukacita. Minyak itu sukacita, itu lambang dari sukacita ya, lambang dari kebahagiaan. Jadi anak sekolah minggu yang mau hidup rukun akan senantiasa bersukacita. Itu artinya ayat 2 ya. Nah, minyak yang baik dikatakan. Bagaimana minyak yang baik itu? Minyak yang wanginya itu tahan lama. Berarti sukacita
Jadi sukacita itu harus terus. Di dalam ayat 3 dikatakan seperti embun Gunung Hermon, katanya. Embun melambangkan apa? Kesegaran. Ya, embun itu melambangkan kesegaran atau kesejukan. Kalau pagi-pagi kan kita baru bangun pagi, kalau kita buka pintu, segar nggak udaranya? Sejuk nggak? Iya, sejuk. Itu melambangkan, jadi embun pagi itu melambangkan kesejukan. Berarti kita enaknya gitu kan, kalau kita pagi-pagi buka pintu kan baru bangun kan. Nah, jangan bangunnya dong jam 9 nggak sejuk lagi, ya kan? Coba bangun dulu jam 6 atau setengah 6, wow sejuk betul, ya kan? Nah, untuk itu artinya berkat-berkat Tuhan itu akan mengalir dengan sendirinya kepadaku, kepada anak sekolah minggu, jika kita tetap hidup dengan berdamai, bersukacita, bersatu dengan saudara kita. Dan sebaliknya, ya, berkat-berkat itu akan menjauh atau bahkan hilang dari kehidupan kita jika hidup kita penuh dengan pertikaian, jika hidup kita penuh dengan perselisihan, jika hidup kita penuh dengan kemarahan. Nah, itulah kasih dan kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Jadi, mau hidup rukun anak inang? Mau berdamai? Mau bersukacita? Iya, harus mau. Itu sekarang tetaplah hidup rukun dengan saudara-saudara kita, keluarga kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan mengajak kami, mengingatkan kami supaya kami hidup di dalam kedamaian, hidup rukun bersama saudara-saudari kami yang ada di sekeliling kami, bahkan dengan orang-orang yang ada di lingkungan kami. Ajar dan mampukan kami Tuhan untuk selalu hidup rukun, menciptakan kerukunan di manapun kami berada. Berkati anak-anak sekolah minggu di dalam sekolahnya, berkati kesehatan mereka, berkati orang tua kami juga Bapak. Bahkan secara khusus kami mendoakan teman kami anak sekolah minggu yang mana pada saat ini terpapar COVID-19 Tuhan. Kami mohon Bapak, yaitu kepada adik kami Pelope, Maura, dan Arga Silalahi. Kami mohon Bapak, Engkau menyembuhkan segala sakit penyakit dari tubuh teman kami atau adik kami sekolah minggu yang sedang terbaring lemah saat ini. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang terpapar COVID-19 Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan mampu menyembuhkan mereka, dan kami bisa kembali bersukacita dengan teman-teman kami, bahkan dengan jemaat kami yang sedang sakit saat ini. Ampuni dosa kelemahan kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik kita tetap semangat. Saat ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Apa katanya tadi di firman Tuhan? Kita tetap rukun. Hidup rukun itu enak loh, indah. Kok indah Kak Ida? Iya. Karena dengan hidup rukun kita tidak merasa terbebani lagi, tidak merasa bersalah buat adik kakak, ya kan? Yang patuh, yang taat kepada orang tua itu juga disambut dengan hidup rukun. Ya, adik-adik sudah tiba saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, siapkan persembahannya. Ingat, persembahan tidak boleh digoyang.
1, 2, 3. Ya, ya Tuhan, terimalah persembahanku yang kecil ini. Amin. Kita naikkan pujian kita, tanganku namet-met. Marilah kita berdoa untuk menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Selamat